Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Arini dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang menganalisis bahaya penularan dan pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Pengertian penyakit HIV atau AIDS. HIV adalah virus atau jasad renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bentuk HIV seperti binatang bulu babi atau binatang laut yang berbulu tegak dan tajam. Tubuh manusia mempunyai sel-sel darah putih yang berfungsi untuk melawan dan membunuh bibit-bibit atau kuman-kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia. AIDS singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, merupakan kumpulan gejala dan tanda penyakit. Defisiensi yang berarti kekurangan, imun yang berarti kekebalan, dan acquired yang berarti diperoleh atau didapat. Dalam hal ini diperoleh mempunyai pengertian bahwa AIDS bukan penyakit keturunan. AIDS merupakan fase terminal atau fase terakhir dari infeksi HIV. Bahaya penyakit HIV atau AIDS di antaranya: 1. AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia dengan akibat turun atau hilangnya daya tahan tubuh sehingga mudah terjangkit dan meninggal. Selanjutnya, kematian yang menjadi penderita penyakit ini 70% adalah kalangan pemuda atau usia produktif. Serangan bagi anak muda, khususnya para remaja atau generasi muda usia 13-25 tahun. Yang selanjutnya, tidak bermoral. 5. Permasalahan lain adalah remaja yang meninggalkan rumahnya dan menjadi anak jalanan. 6. Bunuh diri. Seseorang yang menderita penyakit ini akan menimbulkan rasa depresi dan pada akhirnya bunuh diri. Yang terakhir, gila. Orang yang hilang kepercayaan diri. Penularan penyakit HIV atau AIDS. Cara penularan HIV atau AIDS. Penularan terjadi bila ada kontak atau percampuran dengan cairan tubuh yang mengandung HIV, yaitu melalui hubungan seksual dengan orang yang mengidap HIV, alat jarum suntik yang tercemar oleh HIV, ibu hamil yang mengidap HIV kepada bayi yang dikandungnya. Gejala penularan HIV atau AIDS yaitu seperti demam, rasa lemah dan lesu, batuk, sendi-sendi terasa nyeri, dan nyeri tenggorokan. Gejala tersebut hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja, dan selanjutnya akan hilang dengan sendirinya. Gejala selanjutnya adalah memasuki tahap di mana sudah mulai timbul gejala-gejala mirip dengan gejala penyakit lain, yaitu demam berkepanjangan, penurunan berat badan, kulit gatal dan bercak-bercak merah kebiruan, batuk dan sesak napas, diare terus-menerus tanpa sebab yang jelas. Gejala AIDS yang timbul adalah radang paru-paru, kanker kulit, dan TBC. Perjalanan infeksi HIV dalam tubuh manusia. Pertama, HIV atau masa jendela rata-rata memakan waktu 1-3 bulan, bahkan bisa 6 bulan. 2. HIV positif atau asimptomatik. Fase ini rata-rata selama 5-10 tahun. Selanjutnya, pembesaran kelenjar limfa. Fase ini akan memakan waktu lebih dari sebulan. Yang terakhir, AIDS fase ini merupakan puncaknya. 4. Perilaku berisiko tinggi. Mereka yang memiliki perilaku berisiko tinggi itu adalah wanita dan laki-laki yang bergonta-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual, B. Wanita dan pria tunasusila serta pelanggan mereka, C. Orang-orang yang melakukan hubungan seks tidak wajar, D. Penyalahgunaan narkotika dengan suntikan. 5. Hal-hal yang tidak menularkan HIV. HIV tidak dapat ditularkan melalui kontak sosial sehari-hari seperti bersenggolan dengan pengidap HIV, berjabat tangan, penderita AIDS yang bersin-bersin atau batuk-batuk. D. Sama-sama berenang di kolam berenang. Pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Pencegahan penularan melalui hubungan seksual. 1. Berhubungan seks hanya dengan satu orang. Vaksinasi, sunat pada laki-laki. Yang terakhir, hindari narkoba dan alkohol. Pencegahan penularan melalui darah, yaitu transfusi darah, penggunaan produk darah dan plasma, penggunaan alat suntik, dan alat lain yang dapat melukai kulit. 3. Pencegahan penularan dari ibu kepada anak. 1. Deteksi dini, pemberian obat antiretroviral,
persalinan sesar. Pengobatan penyakit AIDS. Ada beberapa jenis obat yang ditemukan yang berfungsi hanya untuk menghambat perkembangan virus HIV. Obat-obatan tersebut adalah AZT, azidotimidin, DDI, dideoksinosin, DDC, dideoksitidin. Tes HIV. Tes HIV adalah tes darah yang khusus dipakai untuk memastikan seseorang telah terinfeksi HIV atau tidak. Terjadinya infeksi HIV ini dapat dideteksi dengan mengetes adanya zat anti atau disebut antibodi terhadap HIV dalam darah seseorang. Pada infeksi HIV, adanya antibodi yang dapat terdeteksi dengan pemeriksaan laboratorium. Ini adalah setelah 1-6 bulan seseorang terinfeksi atau tertular HIV. Macam-macam tes untuk mendeteksi infeksi HIV. Dikenal 2 macam tes yang saat ini sering dipakai untuk menentukan adanya antibodi HIV, yaitu yang pertama tes secara ELISA, yang kedua tes secara immunoblot atau western blot. 2. Hasil tes HIV. Hasil tes positif berarti seseorang mempunyai antibodi atau zat anti terhadap virus HIV. Yang kedua, hasil tes negatif dapat berarti yang pertama, orang tersebut tidak terinfeksi HIV. Yang kedua, orang tersebut terinfeksi HIV tetapi tes tersebut dilakukan pada periode jendela, yaitu masa 1-6 bulan sejak orang tersebut terinfeksi HIV. Selanjutnya, hasil tes ELISA yang positif harus dipastikan dengan cara western blot. Yang terakhir, bila hasil tes negatif, maka untuk memastikan tes diulangi setelah 3-6 bulan. Penerapan tes HIV. Tes HIV sebaiknya dilakukan pada mereka yang mempunyai perilaku beresiko tinggi, pernah menjalani transfusi darah beberapa tahun yang lalu, tidak sembuh-sembuh dari gejala demam, batuk, diare yang lama, mengalami penurunan berat badan yang banyak tanpa sebab yang jelas, orang yang khawatir sudah tertular HIV. Manfaat tes HIV. Diketahuinya status HIV positif atau negatif, apalagi bila tes dilakukan lebih dini, berarti adanya infeksi diketahui sejak dini. Namun di samping manfaat ini ada juga dampak negatif yang mungkin diderita oleh sebagian orang sebagai akibat tes HIV. Yang terakhir, persyaratan tes HIV. Yang pertama, harus dilaksanakan dengan sukarela. 2. Seseorang yang akan dites harus diberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai tes HIV. Yang ketiga, kepada orang yang akan menjalani tes harus diberikan konseling sebelum tes dan sesudah tes HIV. Yang terakhir, hasil tes dirahasiakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.